untuk meeting kita yang pertama, ya, untuk meeting kita yang pertama pada mata kuliah metodologi penelitian dan statistika. Ya, di sini ini identitas saya ya, saya rasa kalian sudah tahu, kecuali di sini ada yang baru. Yang paling bawah ini adalah channel baru ya, jadi silahkan kalian kunjungi, mencantumkan materi tentang jaringan, cyber security ya, kemudian tentang metodologi penelitian, penggunaan Mendeley juga ada di sana. Nah, jadi silahkan dikunjungi, nanti kan saya tambah lagi ya. Kemudian metodologi penelitian ya, ini erat sekali ya kaitannya dengan kita melaksanakan penelitian. Dan itu sebenarnya apa sih, atau sering juga dikenal dengan kata riset ya. Penelitian itu apa? Nah, di sini ada dijelaskan dengan bahasa yang sangat panjang ya, yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Panjang sekali bahasanya dan mungkin membingungkan ya. Nah, nanti saya akan coba menyajikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya, kalau kita kembali ke istilah bahasa Inggris dari riset itu sendiri, dan bahasa Inggrisnya itu adalah research. Nah, research terdiri dari kata re dan search. Ya, search itu sendiri artinya mencari. Berarti kembali, mencari kembali. Apa yang dicari? Nah, apa yang dicari kembali? Sesuatu. Apakah itu? Nah, dalam penelitian itu yang dicari adalah kebenaran ilmiah. Ya, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah, ilmiah itu sendiri artinya sesuai dengan ilmu pengetahuan, artinya memenuhi ilmu pengetahuan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang ilmiah itu seperti apa. Ya, yang jelas bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmiah. Jadi apa tujuan dari meneliti itu sendiri, yaitu mencari kebenaran ilmiah. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, riset itu menjadi lebih sederhana lagi, yaitu mencari kembali. Ya, mencari kembali. Kalau kita mencari kembali, ya ujung-ujungnya pasti menemukan, yaitu apa yang dicari, kan begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, ya, ini mungkin bisa dijawab. Pernahkah Anda melakukan riset penelitian atau penelitian? Pernah nggak? Dijawab, pernah tidak? Rudi dulu jawab. Kalau saya sih pernah ya, mungkin bukan meneliti tentang teknologi, Pak. Apa itu? Mungkin ya, misalnya kita meneliti orang, misalnya kayak kita melihat bahwa di Indonesia ini justru kayak bahasa-bahasa cemooh, bahasa kasar itu mengakrabkan, itu yang saya teliti, Pak. Sudah dilakukan. Uh, Mungkin meneliti secara lisan aja sih, Pak. Oh, ternyata kayak gini ya orang-orang, ternyata kalau dia bahasa kasar atau misalnya cemooh ini mengakrabkan mereka, seperti itu aja sih, Pak, penelitian. Oke, peneliti sederhana aja berarti ya. Ya, Oke, coba Agus Mawe, pernah melaksanakan riset nggak? Agus Mawe, pernah melaksanakan riset nggak? Eh, belum pernah sih Pak. Belum pernah ya? Iya Pak. Oke, Baptista Galdiano, Belum pernah pernah nggak Pak. melakukan riset? Ya, pernah nggak? Belum pernah Pak. Belum pernah. Guido Loke, pernah melakukan riset nggak? Belum. Oh, Gede Andika nih sering ini. Tadi Rudi Arya Setiawan,
Sudah tadi ya. Pendi. Sudah pernah Ya, melakukan Pak. riset? Dulu pernah melakukan riset ke pasar, Pak. Apa Riset itu? pasar. Apa itu? Pas tugas kewirausahaan disuruh ngeriset pasar. Oke. Gimana harga barang di sana, Hmm, kualitas barang bagaimana gitu, Pak. Oke. Sudah pernah ya. Carlos Didi. Belum, Pak. Belum. Pontartus itu. Nah, kalau saya dulu Pak waktu SMP, Waktu SMP. Oh, SMP sudah meriset nih, keren ini. Apa itu? ya nggak apa riset tentang makhluk hidup gitu Pak. Daun Pak. Ya, Waktu les biologi dulu meneliti tentang daun gitu. meneliti tentang daun. Diapakan daunnya? Ya Pak, Diapakan daunnya? dibawa ke lab gitu langsung dicari tahu gitu jenis daunnya apa. Jenis daunnya apa? Apanya yang diteliti? Banyak Pak. Banyak itu, coba sebutkan satu atau dua. Eh, Jenisnya Pak, jenis daunnya terus apa ya? Lupa Pak. Oh, lupa, karena banyak ya. Ya. Ya, oke. Nah, tadi ada yang bilang banyak yang tidak pernah meneliti. Ya, banyak yang tidak pernah meneliti. Nah, di sini saya sederhanakan lagi. Meneliti itu sebenarnya sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari sebenarnya kita meneliti, kita mencari. Setiap hari kita mencari. Contoh sederhana apa misalnya? Nah, mencari tahu tempat kos yang cocok dengan Anda. Ini kan sebenarnya meneliti. Ya, meneliti, mencari tahu. Anda cocokkan dengan kondisi Anda, apakah kondisi dekat dengan kampus, dekat dengan tempat makan, kantong gitu. Ini kan sebuah penelitian. Berapa, kemudian Anda bandingkan yang mana yang cocok. Nah, sebenarnya Anda sudah melakukan penelitian di sini. Ya, Anda sudah melakukan penelitian di sini. Nah, kemudian kita membuat rak buku gitu. Ya, jadi kalian sudah ketemu tempat kos, sekarang mau naruh bukunya, ya. Anda cari tahu gimana caranya buat rak buku pakai kardus bekas gitu misalnya. Gimana caranya, modelnya seperti apa, itu kan sudah melakukan pengumpulan data, melakukan studi literatur sebenarnya kalian. Kemudian kalian mulai merancang, kan sudah melakukan penelitian sebenarnya kan. Ya, ya. Oh, Iya Pak. Iya, Bang. Kemudian mencari tahu cara membersihkan noda yang membandel gitu misalnya di toilet atau di baju gitu ya. Membersihkan noda coklat di baju. Nah, ini kan Anda mencari tahu dulu, menggali informasi dulu. Melakukan studi literatur dulu, baca buku, baca di website, nyari di YouTube. Ini kan studi literatur sebenarnya. Anda sudah tahu caranya, kemudian Anda mulai mengerjakan. Ya, mulai mengerjakan. Hasilnya apa? Berhasil atau tidak berhasil gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah penelitian itu selalu berhasil? Halo, siapa yang bisa jawab? Tidak Pak. Tidak selalu berhasil. Tidak selalu Tidak. berhasil Pak. Oke, tidak selalu berhasil ya. Jadi karena ada dua pilihan, bisa berhasil, bisa tidak. Anda mengangkat sebuah penelitian, sebuah topik, misalnya tentang bagaimana jeruk bisa melawan virus corona gitu misalnya. Tapi ternyata hasilnya tidak berhasil, ya Anda sampaikan saja hasilnya bahwa jeruk tidak bisa melawan virus corona gitu. Ya, tetap disampaikan bahwa jeruk tidak bisa melawan virus corona. Sampaikan dengan jujur saja hasilnya. Jadi tidak harus kalau Anda meneliti jeruk bisa melawan virus corona. Setelah diuji ternyata hasilnya tidak bisa, tapi Anda laporkan bisa. Nah, itu tidak boleh.
laporkan saja tidak bisa. Ya, laporkan saja tidak bisa melawan virus corona. Nah, kenapa itu diperbolehkan? Nah, itu juga memberikan sumbangan kepada penelitian bahwa ketika nanti ada orang lain yang mau meneliti hal yang sama, dia tidak perlu lakukan lagi karena ada orang sebelumnya sudah melakukan dan itu tidak berhasil. Nah, mungkin dia pilih yang lain, alpukat misalnya, bisa enggak gitu. Ya. Jadi penelitian itu tidak harus berhasil, boleh juga gagal. Tapi gagalnya kenapa dijelaskan. Ya. Nah, kemudian mencari tahu cara menyetir yang benar. Nah, ini juga penelitian. Ya, mencari tahu cara menyetir yang benar. Ini juga penelitian. Ya, bagaimana caranya menyetir mobil manual. Kapan nginjak rim dan gas, kapan berapa lama kita melepaskan kopling biar mobilnya tidak mati. Nah, ini kan sebuah penelitian. Anda akan mencari tahu, kemudian Anda punya pengetahuan, Anda implementasikan. Oh, ternyata berhasil. Ada yang gagal gitu. Ya. Mencari tahu cara memperbaiki laptop. Mencari tahu, Anda coba, ya ternyata gagal. Saya jelaskan kenapa gagal. Kalau berhasil. Ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya penelitian yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya meneliti. Ya, kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya meneliti. Nah, metodologi penelitian itu apa sebenarnya? Nah, metodologi penelitiannya adalah cara bagaimana melakukan penelitian ini. Ya. Nah, di sini ada contoh mencari tahu model pintu yang cocok dengan rumah Anda. Nah, nanti rumah Anda modelnya seperti apa? Apakah menggunakan pintu gebyok zaman dulu? Itu minimalis yang modern. Nah, gimana cocoknya gagang pintunya biar kelihatan bagus? Warnanya kira-kira apa yang cocok? Ya. Nah, itu juga sebuah penelitian. Nah, atau ini mungkin ya yang sekarang di rumah sering dilakukan ya. Mencari tahu jenis tanaman yang cocok ditanam di pekarangan rumah. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus dilakukan observasi dulu. Pekarangan rumahnya bentuknya kayak gimana? Tidak. Berapa lama dia disinari matahari? Ya, kemudian di bawahnya itu pakai beton atau pakai tanah. Nah, setelah tahu kondisi itu, melakukan observasi, ya, kemudian mulai lakukan studi literatur dengan kondisi seperti itu. Jenis tanaman apa yang cocok ditanam di halaman rumah? Ya, nah itu kan penelitian juga. Nah, setelah menanam tanaman itu, modelnya bagaimana biar kelihatan bagus? Ya, bagaimana? Ya, setelah tahu modelnya bagaimana, kemudian apa selanjutnya? Kita melakukan pengujian. Benar nggak tahan tanaman ini dalam sekian bulan ditanam di sana dengan cahaya matahari yang sekian? Nah, ini kan sebenarnya penelitian juga setiap hari. Ya. Atau Anda sedang mendekati cewek misalnya sekarang. Peneliti juga. Kesenangannya apa? Hobinya apa? Ya, itu kan juga termasuk meneliti. Ya. Kemudian Anda terapkan. Oh, dia suka gini, coba diterapkan. Benar nggak dia suka? Suka. Berarti penelitiannya berhasil. Ya. Penelitian itu sebenarnya sudah hampir setiap hari dekat dengan Anda, cuma tidak disadari Anda melakukan itu. Hingga sebenarnya tidak sulit melakukan penelitian itu, ya. Benar nggak? Kontardus itu. Kontardu. Ya Pak. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, sulit nggak melakukan penelitian itu? Ya. Ya, sudah sebenarnya sudah terbiasa melakukan, cuma tidak sadar kan? Oh iya Pak. Ya. Contohnya apa misalnya yang pernah Kontardo lakukan? Dalam hal memilih sepatu mungkin Pak. Nah, memilih sepatu. Ya. Seperti apa itu? Kalau di hari yang mana boleh pakai sepatu yang mana gitu Pak. Nah, itu. Ya. Jadi
ada permasalahan, ada tujuan yang ingin dicapai. Tiap hari kita pasti mengalami itu. Misalnya sekarang kita mau masak apa hari ini, gitu. Nah, untuk tahu kita mau masak hari ini, kita harus mencari tahu datanya dulu. Nah, kesukaan orang tua apa, kesukaan adik apa, gitu. Oh, jadi ini sukanya ini sukanya ini. Nah, berarti saya harusnya masak yang begini. Nah, itu kan juga sebenarnya penelitian sebenarnya. Apa yang kalian lakukan nanti, metodologi penelitian, membuat laporan KP, membuat skripsi atau TA, itu sebenarnya tidak hanya membuat sebuah buku dalam perpustakaan. Ajarkan untuk membuat buku yang akan ditaruh di perpustakaan. Yang sebenarnya adalah melatih cara kalian berpikir. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari penelitian ada sumber datanya, ada sumber data yang valid, data apa yang dikumpul. Sebenarnya untuk bekal kehidupan. Penelitian ini sebenarnya untuk bekal kehidupan. Memilah apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak dilakukan, dan bagaimana melakukan sesuatu. Itu yang sebenarnya tujuan dari peneliti tugas akhir. Ya, jadi tidak hanya menumpuk buku di perpus gitu ya. Tidak hanya membuat pembimbing senang, tidak hanya membuat penguji senang, apalagi hanya untuk mencari gelar. Nah, sehingga semangat dari penelitian ini, dari tugas akhir ini, dari skripsi ini, kalian dapat semangatnya apa? Yaitu merubah cara berpikir agar lebih ilmiah gitu. Ya. Berdasarkan metodologi penelitian yang benar. Nah, seperti itu sebenarnya tujuan di ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Nah, kita lanjut ke metode ilmiah. Tadi disampaikan ilmiah itu adalah kaidah ilmu pengetahuan. Metode sendiri itu adalah cara atau mekanisme yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ilmiah. Nah, metode ilmiah itu cirinya ada 3. Yang pertama rasional, kemudian sistematis ya. Rasional itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Akal ilmiah itu masuk akal. Oh, ini leluconnya nggak ilmiah gitu, berarti udah nggak masuk akal. Oh, ini leluconnya ilmiah banget gitu. Oh, ini masuk akal gitu. Ya, masuk akal. Empiris, dapat diamati indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Nah, jadi ilmiah dapat dilihat oleh orang lain, nyata dia kelihatan. Lain ini tidak ragu-ragu dengan apa yang kita sampaikan, karena pada datanya dia sudah lihat dan sudah nyata, dan dia bisa lihat betul data itu, ya. Kemudian sistematis, proses yang digunakan menggunakan langkah yang logis, menggunakan logika. Jadi tidak menggunakan perasaan. Ya. Oh, ini rasanya ini ini sudah benar ini gitu. Ya. Rasanya ini membantu perusahaan itu dalam melakukan pengelolaan sistem gitu misalnya. Jadi tidak bisa menggunakan rasa-rasa begitu. Ya, anti baper kalau penelitian itu ya. Tidak boleh bawa perasaan karena bersifat logis, ilmiah. Ya. Nah, contohnya mencari tahu jenis tanaman yang cocok ditanam di perkaraan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, ternyata di slide-nya di sini ada lagi. Ya, mencari tahu tanaman yang cocok. Ya, pertama kita observasi dulu. Kita luasnya berapa, ya. Kemudian bawahnya itu menggunakan tanah atau beton. Kalau tanah, dia cocoknya tanaman besar atau tanaman kecil. Bagaimana? Cocoknya tanamannya ditaruh di pot atau langsung ditanam di pekarangan. Nah, ini kan semua adalah bentuk dari ya.
rancangan. Nah, rancangan yang mana diterapkan ya tergantung dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Ya. Nah, di sini ada sebuah contoh antara metode ilmiah versus non ilmiah. Nah, kasusnya nih, Putu sedang mengalami demam tinggi dan sakit pada ruas-ruas jari. Metode non ilmiah, saya sampaikan yang non ilmiah dulu yang di sebelah kanan, ya. Pertama dia menemui orang pintar atau dukun, ya. Kemudian langkah keduanya dia lakukan pengobatan. Anda saudara yang iri dengan Putu sehingga Putu dikenai guna-guna. Ya, ini non ilmiah biasanya banyak terjadi. Tapi ilmiah. Nah, di sini mencari data tentang makanan, aktivitas dan lokasi yang dikunjungi oleh Putu sebelumnya. Jadi bisa dilihat apa yang dimakan, aktivitasnya apa, lokasinya di mana. Nah, ini yang dimaksud empiris. Bisa dilihat dan nyata. Kemudian mengajak usaha dokter. Nah, ini juga empiris kan, jelas diajak periksa ke dokter. Melakukan pengecekan laboratorium. Nah, kalau dicek di laboratorium kan kelihatan itu parameter-parameternya. Apakah dia DB, trombositnya berapa, HB-nya berapa, apakah ada infeksi virus atau tidak. Itu kan kelihatan betul. Ya kan kita tidak lihat, kita hanya percaya atau tidak. Nah, kemudian hasilnya apa? Kita penyakit demam berdarah. Nah, gitu misalnya. Nah, baru dilakukan pengobatan, apakah rawat jalan atau rawat inap. Nah, ini runtutan dari metode ilmiah. Ya, dibandingkan dengan metode non ilmiah yang hanya melibatkan keyakinan dan perasaan saja. Ilmiah jelas melibatkan logika, juga nyata, tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak, datanya harus nyata. Oke, dari segi nama mata kuliah kita yaitu metodologi ya. Nah, di sini ada metode versus metodologi. Kalau kita mengambil dari dictionary.com ya, metode itu artinya prosedur, teknik, or way of doing something especially in accordance with a defined plan. Nah, artinya metode ini lebih kepada prosedur, tata cara atau teknik dalam melakukan sesuatu. Ya, dalam melakukan sesuatu. Sedangkan metodologi ini didefinisikan sebagai a set of system of method, principle and rule of regulating a given discipline. Ini lebih kepada tata cara, langkah-langkah dalam melaksanakan sesuatu, ya, dalam melaksanakan metode. Jadi di dalam metodologi ini ada metode. Di dalam metodologi ini ada metode, ya. Metodologi misalnya yang pertama dilakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Metode pengumpulan datanya menggunakan apa? Satu, pengumpulan data. Dua, analisis kebutuhan. Tiga, perancangan sistem. Empat, implementasi. Pengujian. 6, evaluasi. 7, dokumentasi. Nah, itu metodologi. Tahapannya jelas apa yang dilakukan. Sedangkan metode, nah dari tahapan-tahapan metodologi itu kan metode. Kemudian implementasinya menggunakan metode apa? Perancangannya menggunakan metode apa? Ya, pengujiannya menggunakan metode apa? Jadi di dalam metodologi itu ada metode dalam melakukan setiap langkah itu. Tapi dari keseluruhannya secara general itu dinamakan metodologi. Yaitu itu bedanya antara metodologi dengan metode. Nah, ada yang bisa menjelaskan kembali apa bedanya metodologi dengan metode? Nah, ini sebenarnya baru saya jelaskan, cuma beda satu slide saja. Saya Pak, Siapa itu? Baptista Pak. Ya, silakan. Kalau metodologi itu metode. Oke. Kalau metode atau prosedur untuk mendapatkan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu maksudnya gitu Pak.
prosedur ya, bukan langkah-langkah ya. Ya, Ya. Terus metodologi. metodologi itu apa, kumpulan dari metode-metode, karena di dalam metodologi ada metode. Kita mengumpulkan data dengan Oke. cara mengumpulkan data menggunakan, kita menggunakan metode wawancara itu, Ya. gitu Pak. Oke. Nah, contohnya ya, nanti ketika di laporan di bab 3 biasanya kalau seminar kalian ada menuliskan metodologi pengumpulan data. Nah, di sana ada Ya, Pak. teknik metode-metode kan gitu. Ya, itu bisa kalian langsung aplikasikan. Ya Pak. Ya. Lagi penjelasannya deh. Orang aja ya. Yang lain gimana, Pak? Ya, kan ada kadang yang bilang, ada yang nulis kalau Pak itu dulu jadi konversi itu adalah gurita Cikeas, ya. Keluarga Cikeas tidak setuju dengan penulisan buku karena katanya metodologinya tidak benar. Metodologinya kurang. Ini apa? Tahapan dari penyusunan bukunya itu dinilai tidak tepat. Masalah benar atau tidak ya saya tidak berkomentar karena itu bukan ranah saya, tapi itu salah satu contoh. Oh, ini buku ini enggak benar, ini kesimpulannya keliru, kenapa? Metodologinya enggak benar. Nah, itu contohnya tahapan dalam menyusun buku itu, tahapan bulan data, kemudian evaluasi sampai menarik kesimpulannya itu nggak benar gitu ya. Maksud metodologi ya, misalnya kalian datang ke pasar, ada dagang sayur, kalian tanyakan, ibu setiap hari jualan sayur apa saja? Sama dagangnya, saya sayur bayam, sawi hijau, kemudian kol gitu. Nah, terus dari data-data itu Anda kemudian menyimpulkan bahwa ibu itu sistem informasi. Nah, ini kan sudah tidak benar metodologinya, padahal datanya udah salah. Ya, itu datanya sudah nggak tepat. Ya, orangnya nanya sayur, tapi Anda bilang dia membutuhkan sistem. Itu dia membuat sebuah sistem, misalnya sistem informasi penggajian di perusahaan. Kemudian pada saat pengujian dia menggunakan black box testing, artinya dia menguji sendiri. Dia menguji sendiri menu-menunya, loginnya bisa enggak, kemudian nambah data bisa enggak, ngapus bisa enggak, ngedit bisa enggak. Nah, itu yang dia uji. Nah, kemudian di kesimpulan dia melakukan penarikan kesimpulan bahwa sistem informasi yang dia rancang mampu membantu perusahaan dalam mengelola gaji karyawan. Nah, menurut Anda itu benar atau tidak? Benar. Bisa jawab tidak itu? Ya Pak. Rudi, Ya, kenapa benar? karena dia yang uji sendiri, bukan pengguna yang sistem informasi itu. Ya, betul. Ya, dia tidak bisa menarik kesimpulan bahwa sistem informasi yang digunakan itu memang membantu perusahaan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pengujian itu, pengujian fungsi. Yang seharusnya dia masih fungsi. Dia bisa membantu perusahaan melakukan itu. Nah, kalau dia bahwa yang dibuat membantu perusahaan, maka dia harus melakukan pengujian itu ke perusahaan. Caranya gimana? Ada yang tahu? Gimana caranya? Caranya yaitu
dia tes sistem informasi tersebut itu. Permasalahannya apakah ada masalah atau tidak, seperti itu Pak mungkin. Ya, betul. Yang lain ada lagi? Yang lain ada lagi, mungkin intinya sama tapi cara menyampaikan jawabannya berbeda juga. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Ya, benar yang disampaikan Rudi ya. Tahu apakah perusahaan ya, maka stakeholder atau pemangku kepentingan di perusahaan tersebut harus diberikan untuk menguji sistem yang dibuat. Nah, data empirisnya apa nanti? Data yang bisa dilihat secara nyata. Kuesioner. Jadi, setiap orang, apakah bagian penggajian, apakah kepala sekolah, ataukah guru, gunakan sistem itu diberikan kuesioner. Ya, diberikan kuesioner. Apakah mereka merasa terbantu tidak sistem itu? Ya, kalau semuanya menjawab terbantu dan merasa perusahaan itu juga terbantu dengan sistem yang dibuat berdasarkan hasil kuesioner, barulah benar kalau bukan sistem informasi yang dibuat membantu perusahaan dalam mengelola penggajian, itu baru diperbolehkan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan berpikiran bahwa karena ini adalah sistem informasi berbasis komputer, perusahaan pasti terbantu. Nah, itu tidak boleh penelitian digunakan asumsi seperti itu. Harus ada data ilmiah, harus ada data empiris yang bisa dilihat. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan fakta dan opini. Ya, fakta dan opini. Fakta yaitu hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan. Yang nyata itu fakta, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi itu fakta. Opini ini lebih kepada pendapat, pikiran atau pendirian. Ya, lebih kepada pendapat yang belum diuji biasanya. Ya. Fakta itu memiliki sesuatu nilai kebenaran yang memang sudah diakui. Ya, sedangkan opini itu masih belum. Ya. Nah, saya klasifikasikan pembedaan antara fakta dan opini. Fakta ya itu kebenarannya sudah teruji. Sedangkan opini masih berupa pendapat dan belum diuji kebenarannya. Ya, masih berupa pendapat. Kemudian fakta bersifat objektif, ya bisa dijelaskan. Kalau opini bersifat subjektif. Ya. Nah, itu menurut dia saja, yang mana yang dianggap benar ya sudah itu gitu ya. Kalau fakta ya jelas. Yang tiga, memiliki data yang akurat sebagai bukti pendukung kebenaran. Data-datanya akurat, jelas, ya. Kemudian opini tidak memiliki bukti pendukung dan data yang akurat. Memiliki bukti pendukung. Misalnya gini. Misalnya penderita positif COVID di daerah A itu mencapai 500 gitu. Nggak tahu, pokoknya menurut saya 500 karena di sini sudah mulai tutup dari kemarin gitu. Nah, itu opini itu ya. Jadi tidak dibenarkan menyampaikan data seperti itu. Anda ingin menyampaikan data, sampaikan faktanya. Nah, bagaimana cara menyampaikan fakta? Ya, menurut sumber covid19.go.id gitu misalnya, ya. Karena itu resmi punya pemerintah. Data penderita COVID di daerah A mencapai 500 dengan ODP 1000 gitu. Nah, itu jelas sumber datanya, faktanya jelas. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan Anda sebenarnya sering akan terlibat di kehidupan nyata. Jangan sampai nanti Anda menjadi penyebar berita bohong. Ya, apalagi nanti lulus menyenang gelar sarjana. Nah, sarjana itu ya harus berdasarkan fakta. Tidak boleh karena menurut menurut pendapat pribadi gitu enggak bisa. Harus berdasarkan dengan data, fakta yang mendukung. Ya.
Nah, di sini saya berikan contoh ya. Contoh yang pertama, sistem yang dibuat sangat membantu perusahaan ABC dalam mengelola data penjualan. Nah, di sini kasus-kasus yang saya buat ini adalah yang sering saya jumpai mahasiswa. Ya, ketika membaca laporan mahasiswa. Di sini opini sistem yang dibuat sangat membantu perusahaan ABC dalam mengelola data penjualan. Jadikan fakta itu seharusnya bagaimana? Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada pihak manajemen perusahaan ABC menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu membantu perusahaan dalam pengelolaan data penjualan dengan nilai kepuasan sebesar 85%. Ya, jadi datanya jelas ya dan terukur, semua orang bisa lihat. Ya. Kalau yang di atas itu kan masih berupa opini saja. Di bawah itu adalah fakta. Sulit nggak membuat yang seperti itu, Pak? Ya, kalau Anda paham caranya sampai selesai, itu ingin mengapakah sistem yang Anda tinggal ke manajemennya. Ya kan sudah itu. Nah, kemudian contohnya gimana? Ya, nanti akan diajarkan. Ada meeting berikutnya. Saya lupa yang isi Bapak siapa ya. Ada di sana. Nah, kemudian contoh sekolah SMA Sukamaju membutuhkan sistem informasi penggajian untuk guru dan staf yang nantinya dapat membantu dalam pengelolaan penggajian. Nah, ini opininya hanya menurut pendapat dia saja, tidak terlihat data sumbernya itu dari mana, kenapa dia bisa mengatakan bahwa SMA Sukamaju membutuhkan sistem informasi. Ya, jadi tidak kelihatan ketika orang membaca laporan atau uraian yang Anda berikan. Nah, kalau jadikan fakta, hasilnya gimana? Nah, di bawahnya ada fakta. Ya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sekolah SMA Sukamaju atas nama Bapak Putu, gitu misalnya, menyatakan bahwa saat ini sekolah melakukan pencatatan penggajian guru dan staf menggunakan buku tulis. Juga mengatakan bahwa buku tulis yang digunakan untuk mencatat pernah hilang. Jadi permasalahan dalam penggajian. Saat ini pencatatan yang dilakukan membuat petugas harus melakukan rekapitulasi yang membutuhkan waktu sampai 2 hari. Jadinya kesalahan perhitungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sekolah SMA Sukamaju membutuhkan sebuah sistem informasi penggajian guru dan staf berbasis komputer. Artinya gimana? Di kalimat terakhir, Anda melihat di sini juga ada, ini juga sebenarnya merupakan opini dari si penulis atau si peneliti atau mahasiswa yang buat skripsi. Pak, yang kalimat di bawah ini kan adalah opini, benar. Di atasnya dia didukung oleh data dan fakta, maka ini menjadi dibenarkan. Ya, dia beropini berdasarkan data, berdasarkan fakta. Ya, kalau di atas ini kan sama sekali tidak ada data, hanya opini saja. Ya, Pak, apakah data itu harus diletakkan di depan? Tidak, bisa juga di belakang. Deduksi, ya, itu tergantung gaya penulisan saja. Ya, ini saya sampaikan hanya merupakan sebuah contoh. Ya, kalau misalnya ditaruh di belakang hasilnya gimana? Nah, Anda bisa sebutkan. Jadi membutuhkan sistem informasi penggajian untuk guru dan staf yang nantinya dapat membantu dalam pengelolaan penggajian. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada dan seterusnya. Nah, itu berarti datanya diletakkan di belakang. Ya, datanya diletakkan di belakang. Nah, itu gaya penulisan saja. Jadi silahkan Anda ingin mengikuti model yang mana gitu. Nah, kemudian contoh berikutnya ya. Sepertinya banyak terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini sepertinya itu kan opini sekali, pendapat pribadi sekali, tidak ada datanya. Kalau mau dijadikan fakta gimana? Nah, di sini ada di bawahnya ya.
data Statista 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Dan di 2019, pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018 sampai 2023. Ya, nah ini Anda bisa tambahkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa internet setiap tahun itu semakin meningkat di Indonesia. Nah, Anda boleh beropini seperti itu di bagian akhir. Kenapa boleh? Karena dari datanya menunjukkan begitu. Ya, tapi Anda tidak boleh beropini seperti itu tanpa adanya data. Ya, itu. Nah, di sini sumbernya, di sini saya dapat sumbernya dari sini. Saya tulis sumbernya. Ya, saya tulis sumbernya karena ini merupakan data. Nah, apakah setiap penjelasan harus didukung oleh referensi? Ayo, ada yang bisa jawab? Carlos, Ya, Pak. apakah setiap penjelasan harus didukung oleh referensi? Ya, Pak. Ya. Ya. Oke. Yang lain? Iya Pak. Ya, semuanya jawab ya ya. Ya. Ada yang Iya, tidak? Pak. Iya. Ada yang tidak? Oh iya semua. Oke. Oke, ya. Jadi jika semuanya penjelasan harus didukung dengan referensi, maka apa namanya? Anda itu isinya dalam kurung saja yang banyak, dalam kurung nama, koma tahun, dalam kurung nama, koma tahun. Setiap kalimat berisi begitu. Ya, yang tidak didukung oleh referensi, tapi dia terjustifikasi. Ya, contohnya begini. Nah, saya kasih contoh. Matahari pada pagi hari terbit dari timur. Nah, ini hal-hal yang umum diketahui oleh orang, hal-hal yang lumrah diketahui oleh orang, jadi tidak perlu adanya referensi. Semua orang tahu matahari itu terbit dari timur. Lumrah sekali. Ya. Nah, yang kedua, bisa kalian baca ya, matahari pada pagi hari mengandung vitamin D sebesar 50 mg dan dapat mengatasi penyakit diabetes, kanker jantung, dan hipertensi. Penjelasan detail seperti ini, maka ini butuh yang namanya referensi. Ya, bayangkan model apa namanya kalimat Anda nanti, ya, mana yang namanya kalimat umum, mana yang berbasis umum, mana yang berbasis detail atau khusus. Di pernyataan yang khusus, maka itu butuh referensi. Tapi ketika itu menjadi hal umum, maka tidak butuh. Ya, misalnya anjing memiliki mata 2 dan berkaki 4. Nah, ini kan sudah umum sekali. Tapi kalau Anda bilang misalnya anjing yang memiliki bulu berwarna coklat itu kesetiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulu yang berwarna putih. Nah, ini sudah detail bahasanya, maka harus ada referensi. Ya, harus ada referensi. Ya. Oke. Riset atau penelitian menyajikan informasi berdasarkan fakta atau data dan bukan opini. Jadi tidak boleh ada opini. Ya. Makanya ini yang saya katakan kenapa menyusun skripsi atau tugas akhir itu sangat penting sekali bagi Anda untuk bekal di kehidupan. Dan juga seperti ini, Anda tidak boleh hanya menyampaikan opini saja tanpa didasarkan dengan data. Harus ada data, ya. Tetapi penulis atau peneliti dapat menyampaikan opininya namun disertai dengan data pendukung. Bukan berarti penulis tidak boleh menyampaikan opini, boleh, tapi ada data pendukung. Kenapa dia sampai menyatakan itu? Ya.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas ABC, sebesar 80% warung dan tempat kuliner di Denpasar dan 75% di Tabanan menyediakan akses internet gratis. Ya. Nah, opininya, ini ditambahkan artinya kalimat berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan internet gratis menjadi salah satu daya tarik pengunjung, sehingga pemanfaatan internet di daerah Denpasar dan Tabanan semakin meningkat. Nah, kenapa penulis bisa beropini seperti ini? Karena dia mendapatkan data yang di atas. Boleh nggak dia beropini seperti ini dan menyampaikan di laporan? Boleh, karena ada datanya. Tapi kalau datanya tidak ada, dia tidak boleh beropini seperti ini. Bisa beropini seperti ini. Ya, Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sistem yang saya buat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini fakta atau opini? Siapa yang bisa? Opini. Opini, Pak. Opini, Pak. Opini, Pak. Opini, Pak. Oke, berarti Anda sudah bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Ya, ini penting sekali karena kalau Anda mungkin kalau udah membuat laporan, Anda baca kembali. Ini sebenarnya laporan saya ini opini atau fakta gitu. Ya. Fakta itu cirinya ada datanya jelas. Datanya jelas. Ya. Nah, misalnya gini. Di suatu Banjar misalnya. Di suatu Banjar. Nah, nanti Banjar A ini akan lockdown 3 hari gitu misalnya. Banjar A ini akan lockdown 3 hari. Anda mendapat informasi itu dari si B Banjar sebelah. Layak tidak dipercaya informasinya? Layak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Nggak layak, Pak. Tidak layak. Seharusnya Anda dapat informasi dari mana? Dari 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 Banjar A. Dari Banjar A, Banjar yaitu A. dari siapa? Dari pengurus Banjar atau pecalang atau di situ kepala Ya. Banjar. Dari klien Banjar. Ya, Pak. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Ini terkait dengan sumber data. Ya, siapa yang kita jadikan sumber data? Narasumbernya siapa? Penting untuk kita mengetahui apakah data yang kita terima itu valid atau tidak. Nah, ini kan sering sekali terjadi di kehidupan nyata. Ya, dia mendapatkan informasi dari tetangganya, kemudian disebarkan kemana-mana sehingga hal kepala lingkungannya tidak ada mengatakan apa-apa gitu. Ya. Nah, jadi pertama ketika Anda mendapatkan informasi seperti itu ditanyakan dulu, datanya dari mana? Oh, dari tetangga si A gitu. Berarti diragukan kebenarannya gitu. Ya, jangan langsung bilang saya tidak percaya, jangan langsung bilang begitu ya. Jadi diterima saja, ditampung saja, tapi sebagai data sekunder. Perlu dicari tahu lagi kebenarannya. Ya, dicari tahu lagi kebenarannya melalui apa? Ya, mencari sumber yang valid. Sumber yang valid siapa? Yaitu dalam hal ini adalah klien Banjar A. Ya, klien Banjar A ditanyakan, oh ternyata apa yang disampaikan oleh tetangga itu ternyata benar, atau ternyata apa yang disampaikan oleh tetangga itu ternyata salah. Tahu benar salahnya itu dari mana? Dari sumber yang valid. Nah, kan jelas kan seberapa penting penelitian itu sebenarnya dalam kehidupan Anda sehari-hari kan. Jadi tidak hanya Anda bingung bagaimana caranya membuat buku biar bisa ditaruh di perpus kemudian saya lulus. Jadi bukan itu sebenarnya yang menjadi fokus Anda. Semangat apa, pengetahuan apa yang Anda dapat dalam mengerjakan penelitian ini kan itu. Ya, itu yang sebenarnya poin utama dari pengerjaan penelitian. Nah, kemudian saya lanjut dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini sedikit sekali ya, hanya sebagai pengetahuan saja ya. Penelitian kuantitatif ya, kuantitas adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Kuantitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Biasanya data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat. Sebagai contoh, kondisi suatu barang jelek, bagus, atau sedang.
pekerjaan, pengusaha, petani atau pedagang, tingkat kepuasan, puas, tidak puas, sangat puas, dan masih banyak lainnya. Ya, jadi kuantitatif lebih berdasarkan angka, jelas angkanya. Oh, dia tingginya 170, ya, dia beratnya 70 gitu. Jadi kuantitatif itu angkanya jelas. Kalau kualitatif, dia tinggi, nggak tahu tingginya berapa. Dia rendah, dia pendek, dia gemuk, dia kurus. Nah, itu kualitatif. Nah, jadi karena kita di ilmu eksakta ya, bukan sosial, jadi kita lebih banyak menggunakan penelitian kuantitatif yang berbentuk angka. Ya, yang berbentuk angka dan bisa dijelaskan, hasilnya jelas. Kalau sosial itu lebih banyak penelitiannya, modelnya adalah kualitatif. Nah, dari segi penyajian data, ya kuantitatif berupa angka, ya angka grafik, sedangkan kualitatif disajikan dalam bentuk narasi cerita, ya narasi cerita. Karena penelitian kualitatif kita lebih melihat bagaimana pandangan peneliti terhadap suatu kejadian, ya. Nah, pertanyaan, ya, menuntut dalam proses dan hasilnya disebut jenis penelitian apa? Ayo, Saya Pak, ya. jenis apa namanya? Penelitian kuantitatif. Nah, ya, oke, ya, betul. Ya, jadi penelitian kuantitatif itu menuntut angka ya dalam proses penelitiannya, disajikan dalam bentuk angka. Dari pengumpulan datanya sampai penyajian datanya nanti yang diminta adalah angka. Ya, kalaupun ada nanti diminta baik atau buruk, nanti itu ada biasanya tabel konversi. Kalau angkanya sekian, dia tergolong apa? Angkanya sekian, dia tergolong apa? Nah, itu biasanya ada konversi ke dalam bentuk kualitatif. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali karena metodologi penelitian ini walaupun prinsipnya adalah membantu mahasiswa dalam menyusun KP, bukan berarti hanya bimbingan semata. Karena ini adalah inti dari sebuah penelitian, sehingga makanya saya meminta bantuan dari dosen-dosen untuk memberikan materi tentang metodologi penelitian. Nah, nanti arahnya ya dalam kalian bisa lebih mudah dalam menyusun laporan tugas akhir, ya, laporan seminar. Nah, itu bisa lebih mudah, ya. Nah, kemudian di sini pada slide ini saya mengingatkan kembali bahwa visi misi dari kampus Tiki itu adalah budaya pariwisata berbasis teknologi informasi. Nah, artinya apa? Artinya diusahakan topik dari penelitian Anda nanti diusahakan mengarah kepada budaya atau pariwisata kan teknologi. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kalau misalnya dari segi penerapan teknologi informasi, ya paling tidak dari segi penamaan. Jadi teknologinya dikasih nama atau alatnya dikasih nama yang berbau tokoh agama gitu. Nah, misalnya apa? Bukan tokoh agama, yang berbau budaya daerah atau budaya Indonesia. Ya, misalnya apa? SIBIMA gitu. SIBIMA, Sistem Bimbingan Mahasiswa gitu, atau Sistem Informasi Bimbingan Mahasiswa. Singkat seperti itu. Atau mungkin namanya adalah Suratma gitu misalnya. Suratma, karena mungkin sistemnya itu karakteristiknya adalah mencatat semua aktivitas dari dosen. Nah, itu kalau dari segi penerapan misalnya tidak bisa dilakukan untuk kebudayaan dan pariwisata. Nah, dari segi penamaan, membuat alat dikasih nama berbasis tokoh agama atau berbasis budaya atau pariwisata. Nah, itu yang bisa Anda terapkan. Nah, budaya kita ada banyak, tidak hanya budaya Bali ya, ada ya macam-macam ya, ada
Sasak, kemudian apalagi budaya Jawa, Solo ya, kemudian Sunda, Papua, Dayak ya, itu ada banyak sekali ya. Anda bisa pilih Anda lebih suka yang mana. Nah, terkait dengan pariwisata ya, permasalahan di pariwisata yaitu ada transportasi, villa, hotel, bar, and restoran. Nah, itu kira-kira permasalahannya apa yang bisa Anda bidang-bidang ini ya. Apa yang bisa Anda angkat dari bidang-bidang ini. Nah, ini saya sampaikan contoh-contoh judul penelitian yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai pertimbangan ya. Yang penting bisa kalian jadikan pertimbangan. Ya, perancangan dan implementasi lokal area network pada hotel XYZ ya. Nah, untuk penelitian dengan topik jaringan ya, apalagi implementasi. Nah, itu harus ada tempat implementasi. Jadi kesulitannya itu, angkat topik jaringan itu pastikan Anda ada tempat implementasi. Apalagi mikrotik yang seperti itu harus. Tapi kalau Anda mengangkat topik tentang pembangunan server, kemudian pembangunan sistem keamanan berbasis IDS, nah itu masih bisa, tidak harus ada tempat penelitian, tapi Anda bisa mengambil data saja di sana, kemudian Anda buat sistemnya, prototipenya. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau yang namanya implementasi mikrotik, implementasi VLAN, VPN, nah itu harus ada sistemnya ya, harus ada tempat penelitiannya yang bisa menampung Anda. Ya, apalagi analisis server. Nah, itu harus Anda pastikan bahwa perusahaan mengizinkan Anda menganalisis servernya gitu. Nah, biasanya saya tidak berikan topik itu kepada mahasiswa apabila dia bukan sebagai admin di perusahaan tersebut. Karena saya yakin tidak akan diberikan untuk menganalisis atau apalagi mengotak-atik servernya orang. Tidak mungkin. Tapi kalau dia bekerja sebagai admin di sana, ya silakan, karena itu memang sudah tugasnya. Kalau masuk keluar kan orang juga tidak tahu, itu adalah bagian dari tugasnya dia. Jadi seperti itu yang saya sampaikan materinya pada sore hari ini ya. Ini adalah materi pertama, nanti kalian akan dapat materi lanjutan ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang perlu ditanyakan? Didiskusikan terkait dengan topik KP juga boleh ya. Ayo, saya inginnya kalian lulus semua. Kalian ingin begitu enggak, lulus semua semester ini? Ingin Pak, ingin. Iya, Pak. Ingin. Ya, semuanya ingin lulus ya. Iya Pak. Iya, Pak. Caranya gampang. Mau tahu caranya? Iya, mau Pak. Caranya gimana kira-kira? Ikutin prosedurnya. Ya, prosedur apa diikutin? Prosedur yang Bahasanya. Caranya mau lulus itu ya ngobrol dengan pembimbing, itu aja caranya. ngobrol dengan pembimbing Paling dan tidak seminggu sekali ngobrol dengan pembimbing. Udah, saya yakin Anda bisa lulus. iya Pak. Ikutin prosedur apa diikutin nanti, enggak jelas. Maksudnya prosedur. Ya. Oh, yang seperti Bapak jelaskan tadi. Ya, yang gampang saja. Setiap minggu ngobrol sama pembimbing, itu saja. Ya. Dan saya yakin pasti lulus kalau bisa setiap minggu ngobrol dengan pembimbing. Apalagi sekarang bisa lewat WA kan. Yang penting jamnya saja dilihat. Ya. Jangan malam-malam. Ya, kecuali memang ada janji sama dosen pembimbingnya maunya malam aja, ya silahkan. Yang penting ada janji dulu, sepakati dulu dengan dosen pembimbingnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas ya?
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau kalau sudah jelas, mungkin dari Pak Gungari atau Pak Andika ada yang mau disampaikan? Oh, enggak ada sih dari saya. Mungkin Pak Andika. Cukup Pak, cukup. Dari tadi matiin mic ini, ngerekam soalnya. Oke, Cukup. oke, jika tidak ada ya. Jika sudah tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Nanti yang mengisi lain saya lupa dosennya siapa. Nanti kalian harus aktif di grup WA ya. Harus aktif. Kalau ada yang posting itu ya paling tidak kalian jawab oke, ya gitu ya. Jangan didiamkan ya. Iya, Pak. Nanti dikira kita nanti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Ya. Iya, Pak. Ya oke. Selamat sore. Salam sehat selalu ya. Sore, Pak. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.